Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita akan dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa yang sulit dan sukar seperti ini, jarang kita jumpai orang yang bisa mengucap syukur di dalam kehidupan mereka. Tetapi pada saat pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seseorang yang mengucap syukur, mereka akan mengalami satu terobosan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Seperti apa yang ditulis di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur merupakan kehendak daripada Tuhan. Nah, ketika kita mengucap syukur, dampak apa saja yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita? Yang pertama, mengucap syukur itu artinya kita menggantikan kekhawatiran dengan damai sejahtera. Seperti apa yang ditulis di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita melihat hal yang pertama, ketika kita mengucap syukur, maka kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita Tuhan akan gantikan dengan damai sejahtera. Inilah dampak yang pertama ketika kita senantiasa memiliki satu kehidupan yang mengucap syukur. Dan hal yang kedua, ketika kita mengucap syukur itu akan menghadirkan kuasa Tuhan. Seperti apa yang dituliskan tadi, bahwa ketika kita mengucap syukur, maka damai sejahtera Allah itu akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam segala kekhawatiran-kekhawatiran yang kita hadapi, ketika kita memiliki satu ucapan syukur, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak atas kehidupan kita. Seperti apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan. Jadi ketika kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera itu yang akan bertindak atas kehidupan kita. Sehingga kita boleh merasakan bagaimana dampak seseorang yang tetap senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan ini. Nah, dampak yang ketiga, ketika kita mau mengucap syukur, maka ucapan syukur itu juga akan mendatangkan mujizat daripada Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-36 dikatakan seperti ini. Sesudah itu ia mengambil roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus mengucap syukur, maka Yesus sanggup untuk melakukan mujizat yang luar biasa. Memberikan makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Bukankah itu sebuah mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan ketika Dia mengucap syukur? Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar mengucap syukur, maka ada hal-hal yang sepertinya bagi kita mustahil. Itu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika kita tetap senantiasa mengucap syukur, Tuhan adalah sumber jawaban atas setiap apapun permasalahan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu, ketika kita memiliki kehidupan yang mengucap syukur, maka dampak yang kita alami itu sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, ketika kita mengucap syukur, maka itu juga menjadikan sebuah pembentukan karakter yang positif dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki satu kehidupan yang senantiasa mengucap syukur, maka kita bisa melihat
segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Meskipun saat-saat yang kita hadapi saat ini adalah masa-masa yang sukar, tetapi percayalah, kita akan tetap menerima kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Hiduplah senantiasa dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab ketika kita jalani kehidupan yang mengucap syukur, ada dampak, ada terobosan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menghadapi segala kesulitan hidup itu dengan bersungut-sungut, maka bukan berkat yang kita terima daripada Tuhan, melainkan kutuk, melainkan hal-hal yang negatif yang kita akan alami di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Maka itu juga yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa mengucap syukur adalah gaya hidup bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau alami terobosan, kalau kita mau alami pemulihan, kalau kita mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, belajar untuk kita tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bisa menikmati kehidupan ini Tuhan, semua karena karunia yang daripada Engkau Tuhan. Ajar kepada kami di dalam situasi keadaan apapun, untuk kami boleh tetap senantiasa mengucap syukur, karena Engkau adalah Allah yang lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang kami hadapi, sehingga kami memiliki hal yang positif di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengucap syukur, kami alami bagaimana berkat Tuhan, terobosan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kami. Secara manusia kami memang banyak sekali masalah yang kami hadapi Tuhan, tetapi kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih. Berkati umat-umat-Mu yang saat ini mereka sedang menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka juga boleh alami bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.